Joy Pelupesi akui pakai nomor tak biasa di Timnas Indonesia. Joy Pelupesi mengakui kalau memakai nomor tak biasa di Timnas Indonesia. Dia mengenakan nomor 14 bersama Timnas, padahal biasa menggunakan nomor punggung 4 ketika membela klubnya yakni Lomoleska. Namun kemudian Joy tak mempermasalahkan nomor punggung tersebut. Itu angka 14, cocok untuk di jersey saya. Tetapi di luar itu yang paling penting adalah bisa membawa kemenangan bagi tim, ujar dari Joy Pelupesi. Timnas Argentina bersabar nantikan keputusan dari Lionel Messi. Pelatih Timnas Argentina yakni Lionel Scaloni belum mengetahui apakah Lionel Messi akan tampil di Piala Dunia 2026. Scaloni pun memastikan akan mendesak Messi untuk bisa membuat keputusan. Leo pasti akan memutuskan apa yang ia inginkan. Kami tidak akan memaksanya untuk segera membuat keputusan, ujar dari sang pelatih. Pemilik PSG segera akuisisi Malaga. Qatar Sport Investment akan segera mengakuisisi Malaga yang kini berkompetisi di kasta kedua La Liga Spanyol. Malaga akan menjadi tim ketiga yang sahamnya dimiliki mereka setelah PSG dan juga Braga. ESPN melaporkan bahwa pembicaraan dengan Qatar Sport Investment dengan dua pemegang saham Malaga, yakni Blue Jay Group dan juga Sheikh Abdullah bin Nasser, kini telah berjalan dengan cukup lancar. Nilai akuisisi sebesar 100 juta euro kabarnya akan segera disepakati. Olmo jadi tumbal kemenangan Barcelona. Pelatih Barcelona Hansi Flick hanya setengah senang dengan kemenangan 3-0 atas Osasuna di laga Liga Spanyol. Meski mampu memuncaki klasemen sementara, namun ia kehilangan Dani Olmo yang mengalami cedera di tengah laga. Meski jadwal pertandingan tunda ini tak memberi Barcelona banyak waktu istirahat, namun mereka tetap tampil dominan dan mengunci kemenangan lewat gol dari Ferran Torres, lalu penalti Dani Olmo serta gol dari Robert Lewandowski. MU harus bayar pesangon jika ingin jual Antony. Ada rumor menarik datang dari Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah tersebut dilaporkan harus memberikan pesangon kepada Antony jika mereka menjualnya di musim panas nanti. Selama membela MU, Antony menerima bayaran sekitar 200.000 pounds per pekannya. Masalahnya, klub-klub yang berminat tidak akan sanggup untuk membayar gaji semahal itu. Forecast melaporkan Antony akan meminta pesangon kepada Man United. Sang pemain meminta sejumlah uang untuk mengcover sisa gaji yang tidak bisa dibayarkan oleh klub barunya nanti. Kabar kecewa Trent Alexander-Arnold menuju Real Madrid. Trent Alexander-Arnold dikabarkan akan pindah ke Real Madrid dan legenda Liverpool yakni Jamie Carragher angkat suara mengungkapkan kekecewaannya. Mantan bintang dari Liverpool tersebut menyayangkan keputusan itu. Jika tak juga diperpanjang kontraknya oleh Liverpool, maka Trent Alexander-Arnold akan pergi dengan gratisan di musim panas ini. Kepergian Alexander-Arnold buka jalan untuk negosiasi kontrak Mo Salah. Liverpool dikabarkan semakin dekat untuk mencapai kesepakatan baru dengan Mo Salah terkait perpanjangan kontraknya. Liverpool disebut menawarkan kontrak dengan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan tawaran sebelumnya, dan ini menandakan tekad mereka untuk bisa mempertahankan si Raja Mesir. Jika Alexander-Arnold benar-benar pergi, Liverpool diyakini bisa lebih fleksibel dalam mengalokasikan dananya yang bisa membantu mereka memenuhi tuntutan dari kontrak baru Mo Salah. UEFA selidiki 4 pemain dari Real Madrid. UEFA tengah menyelidiki 4 pemain Madrid, termasuk diantaranya adalah Kylian Mbappe dan juga Antonio Rudiger terkait dugaan perilaku tidak pantas usai kemenangan mereka atas Atletico Madrid di babak 16 besar Liga Champions. Hingga kini UEFA masih mengumpulkan bukti untuk menentukan apakah akan menjatuhkan sanksi terhadap para pemain dari Madrid yang terlibat dalam insiden ini. Keputusan resmi diperkirakan akan diumumkan sebelum pertandingan perempat final melawan Arsenal. Arsenal dapat angin segar jelang duel lawan Real Madrid. Arsenal mendapatkan kabar baik menjelang laga perempat final Liga Champions melawan Real Madrid. Dengan andalan mereka yakni Bukayo Saka menunjukkan tanda-tanda siap kembali bermain setelah absen cukup lama akibat cedera hamstring. Sebelumnya Mirror telah melaporkan bahwa Saka menargetkan bisa masuk ke bangku cadangan saat Arsenal menghadapi Fulham di tanggal 1 April mendatang.
Si hero istirahat Jules Kounde tak pernah absen sejak Oktober 2023. Jules Kounde menunjukkan ketangguhan yang luar biasa bersama Barcelona musim ini. Bek asal Prancis itu tidak pernah absen dalam satupun pertandingan sejak akhir 2023. Dia telah tampil dalam 51 laga di semua kompetisi, baik untuk klub maupun dari tim nasional. Perannya sangat penting, baik sebagai bek kanan maupun bek tengah. Performa Kounde yang konsisten menjadikannya aset penting bagi tim. Ia terus membuktikan diri sebagai bek yang handal. Southampton pasang harga segini untuk wonderkid yang diincar MU. Ada kabar buruk datang bagi Manchester United. Wonderkid incaran mereka yakni Tyler Dibling dilaporkan dibanderol dengan harga yang sangat tinggi di musim panas. The Telegraph melaporkan Southampton sangat enggan berpisah karena sang winger adalah pemain yang sangat krusial bagi The Sun. Tidak tanggung-tanggung mereka membanderol Dibling di angka 100 juta pound sterling. Mereka tidak mau menerima tawaran di bawah itu untuk sang winger. Saingi MU Arsenal kejar striker Bundesliga. Rencana Manchester United untuk bisa mendatangkan Hugo Ekitike di musim panas nanti menemui kendala baru. Rival mereka Arsenal juga dilaporkan berminat kepada striker milik Eintracht Frankfurt tersebut. Goal Internasional melaporkan Arsenal juga mengincar Ekitike untuk memperkuat lini serang mereka. Baik Arsenal maupun Setan Merah harus siap keluar uang yang banyak untuk bisa mendatangkan Ekitike. Sang striker dikabarkan bakal dibanderol sekitar 80 juta euro di musim panas. Nasib Jota dan Nunez di Liverpool tidak menentu. Darwin Nunez sering disebut bakal dilego oleh Liverpool di musim panas nanti. Belakangan nama Diogo Jota pun dikabarkan terancam juga dilepas oleh Liverpool. Menurut laporan dari Kauset, manajer Liverpool yakni Arne Slot dikabarkan mengincar penyerang Brighton yakni Joao Pedro di tengah ketidakpastian masa depan dari Darwin Nunez dan juga Diogo Jota. Saat ini Joao Pedro masih terikat kontrak di Brighton sampai musim panas 2028. Brighton disebut siap melepasnya di musim panas ini. Mereka juga menetapkan harga jual dari Pedro yang mencapai 50 juta euro. Newcastle coba pecat bek milik Liverpool. Klub Liga Inggris yakni Liverpool berpotensi kehilangan personilnya lagi di musim panas. Bek mereka yakni Jarell Quansah dilaporkan masuk ke dalam radar transfer milik Newcastle United. The Times melaporkan bahwa Eddie Howe sangat menyukai sang bek. Pasalnya ia bisa bermain sebagai bek tengah maupun bek kanan. Fleksibilitas dari Quansah ini dinilai bakal jadi aset penting bagi timnya. The Magpies dilaporkan menyiapkan tawaran yang cukup besar. Mereka dikabarkan siap menawari Liverpool 30 juta pound sterling untuk sang bek muda tersebut. AC Milan tertarik boyong kembali Sandro Tonali. AC Milan raksasa dari Serie A dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah mengejutkan, di mana kabarnya mereka akan memboyong kembali Sandro Tonali dari Newcastle United di musim panas ini. Menurut laporan dari Kauset, ada 3 klub besar Eropa yang tertarik memboyong Tonali dengan harga mencapai 60 juta euro di musim panas. Milan adalah salah satunya, sementara Barcelona dan juga Juventus ikut bersaing. Chelsea siap jual murah kiper termahal di dunia. Chelsea siap-siap cuci gudang di bursa transfer musim panas. Sang kiper termahal di dunia yang dimilikinya yakni Kepa Arrizabalaga bakal dijual murah. Di tahun 2018, Chelsea membelinya dari Athletic Bilbao seharga 80 juta euro. Tetapi seperti yang dilansir dari Daily Mail, Chelsea mau menjualnya dengan harga yang murah. Bournemouth punya opsi untuk bisa pembelian permanen hanya di angka 6 juta euro saja atau sekitar 106 miliar rupiah. Chelsea siap cekel Madrid untuk transfer dari Den Huijsen. Real Madrid mendapatkan rival baru dalam transfer Den Huijsen di musim panas nanti. Bek milik Bournemouth tersebut dilaporkan jadi target transfer serius dari Chelsea. Kadir Nasser melaporkan Chelsea sangat bernafsu untuk bisa mendatangkan Huijsen. The Blues menilai bahwa sang bek timnas Spanyol tersebut punya talenta yang luar biasa dan Huijsen diyakini bakal berkembang menjadi bek top di masa depan. Huijsen dikabarkan punya clause release mencapai 50 juta pound sterling di musim panas ini.
Van Dijk sudah putuskan cabut dari Liverpool. Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari Virgil van Dijk atau Liverpool, kabar kepindahannya ke PSG kini semakin menguat. Klub asal Prancis tersebut memang dikenal memiliki kekuatan finansial yang besar dan siap untuk bisa memberikan tawaran yang menggiurkan kepada pemain bintang. Menurut laporan dari VHS, PSG bahkan sudah membuka pintu untuk komunikasi dan tengah dalam proses negosiasi dengan bek asal Belanda tersebut. Kepergian Van Dijk nantinya akan menimbulkan dampak yang signifikan di Liverpool dan terus kehilangan sosok pemimpin di lini tengah serta pemain yang berpengalaman dan juga berkualitas tinggi. Erik ten Hag bakal latih Juventus musim depan. Ada kabar menarik datang dari Erik ten Hag. Mantan manajer dari Manchester United tersebut dilaporkan menjadi manajer Juventus di musim depan. Talksport melaporkan bahwa kans Erik ten Hag untuk bisa menjadi manajer baru Juventus kini cukup terbuka lebar. Saat ini Juventus ditangani oleh Igor Tudor. Sang pelatih sendiri hanya ingin ditunjuk sebagai pelatih interim hingga musim panas nanti. Dan manajemen Juventus pun dilaporkan akan mencari manajer yang sudah teruji jika Tudor gagal menunjukkan performa apik di Chelsea. Dan Ten Hag nantinya bakal masuk sebagai pertimbangan dari Juventus.